Pelatih kepala Petrokimia Gresik, Coach Darmawan, duduk termenung di ruang ganti yang sunyi usai kekalahan ketiga berturut-turut. Di luar sana, dunia maya bergemuruh, netizen ramai mempertanyakan kenapa Megawati Hangestri tak juga diturunkan. Komunitas voli, dari pengamat hingga mantan pemain nasional, ikut angkat suara, menuding keputusan Darmawan sebagai bentuk arogansi dan ketidakpekaan terhadap potensi emas yang diabaikan. Setiap kali ia membuka gawainya, notifikasi tak henti berdatangan. Tagar mainkan Mega merajai lini masa Twitter dan Instagram, sementara video-video latihan Megawati viral di TikTok, menunjukkan semangatnya yang tak pernah padam meski hanya jadi cadangan. Tekanan ini bukan hanya dari luar, di dalam tim, mulai terdengar bisik-bisik tak puas, terutama dari para pemain muda yang mengidolakan Mega. Coach Darmawan tahu waktunya tidak banyak. Kekalahan berikutnya bisa menjadi penentu nasibnya sebagai pelatih kepala. Tapi ia juga tahu, menurunkan Mega bukan perkara mudah, ada ego, intrik internal, dan alasan yang selama ini hanya ia dan manajemen yang tahu. Media nasional mulai mengangkat isu ini ke permukaan. Program olahraga di televisi menayangkan segmen khusus bertajuk Mega yang Terabaikan, menampilkan cuplikan aksinya bersama Red Sparks di Korea dan membandingkannya dengan bangku cadangan yang kini ia duduki. Wartawan mulai memburu Darmawan kemanapun ia pergi, mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Kenapa Megawati tidak dimainkan? Salah satu stasiun TV bahkan berhasil mewawancarai ex-pelatih Mega semasa SMA, yang dengan emosional berkata, dia itu pemain langka. Kalau dia cuma duduk, berarti ada yang salah di dalam tim, bukan pada Meganya. Artikel demi artikel bermunculan, sebagian menyudutkan pelatih, sebagian lagi mencoba menggali sisi lain. Apakah ada konflik internal, atau masalah non-teknis yang membuat Mega terpinggirkan? Darmawan mulai merasa terpojok. Ia menolak semua wawancara dan memilih bungkam, berharap badai ini akan berlalu. Namun, ia lupa satu hal, badai yang dibiarkan menggantung hanya akan tumbuh lebih besar, dan kini semua mata tertuju padanya. Di balik dinding-dinding sunyi ruang ganti, suara-suara pelan mulai terdengar. Seorang pemain muda, yang memilih tak disebut namanya, membocorkan pada seorang jurnalis bahwa Megawati selalu datang lebih awal saat latihan. Dia nggak pernah malas, nggak pernah ngeluh, katanya. Kadang malah dia yang menyemangati kami yang lain. Kabar ini membuat publik makin geram. Jika Mega tak bermain karena masalah sikap, mungkin orang bisa memaklumi. Tapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Dia tetap berlatih keras, tetap memberi contoh, dan tetap tersenyum di bangku cadangan. Banyak yang mulai bertanya, apakah Megawati sedang dikorbankan demi kepentingan politik internal klub? Pemain lain pun mulai angkat bicara secara anonim. Mereka menyebut suasana tim tidak lagi solid, dan keputusan-keputusan pelatih mulai terasa tak masuk akal. Kami butuh Mega di lapangan, kata salah satu pemain senior. Tapi suara kami tak didengar. Semakin banyak yang bersuara, semakin keras gema desakan agar kebenaran diungkap. Dukungan mengalir deras dari berbagai penjuru. Legenda voli nasional, Rika Anggraini, menulis surat terbuka di media sosial, menyebut Megawati sebagai aset bangsa yang tak boleh dibiarkan mengering di bangku cadangan. Surat itu viral dalam hitungan jam, disukai ratusan ribu orang dan dibagikan ke seluruh penjuru negeri. Tidak hanya itu, beberapa selebriti yang juga penggemar voli ikut menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, seorang menteri olahraga turut berkomentar, menyatakan harapannya agar tim pelatih mengedepankan objektivitas demi kejayaan voli Indonesia. Di tribun-tribun penonton, spanduk bertuliskan, Mega kami butuh kamu, mulai bermunculan. Di tengah badai itu, Megawati tetap tenang. Dalam satu unggahan singkat di Instagram, ia menulis, terima kasih untuk cintanya. Aku masih di sini, dan aku masih siap. Unggahan itu dibanjiri komentar dukungan, membuktikan bahwa meski tak bermain, hatinya masih berdetak untuk voli, dan publik berdetak bersamanya. Manajemen Petrokimia akhirnya tak bisa lagi tinggal diam. Di sebuah ruang rapat tertutup di lantai 2 kantor klub, para petinggi berkumpul bersama pelatih dan direktur teknis. Suasana rapat terasa tegang sejak awal, dan nama Megawati langsung muncul di agenda utama. Kita harus bicara jujur, kata salah satu petinggi. Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Coach Darmawan mencoba menjelaskan keputusannya, menyebut soal keseimbangan tim dan strategi jangka panjang, namun argumen itu mulai dianggap usang. Salah satu anggota dewan bahkan berkata dengan tegas, publik tidak peduli strategi. Mereka ingin kemenangan, dan mereka tahu siapa yang bisa memberikannya. Saat itu juga, opsi memainkan Megawati mulai dibicarakan serius. Di akhir rapat, keputusan belum diambil,
tapi arah sudah mulai berubah. Sebuah ultimatum diam-diam mulai terbentuk, satu kekalahan lagi, dan Darmawan harus bersedia mengevaluasi dirinya sendiri. Di luar ruang rapat, kabar tentang pertemuan itu mulai bocor. Dan publik menunggu, dengan harapan, dengan emosi, dan dengan sorak yang makin keras, mainkan Mega. Sebuah surat terbuka mengguncang dunia voli Indonesia. Ditulis oleh Coach Surya, mantan pelatih Megawati di Pelatnas, surat itu dipublikasikan di media olahraga nasional. Dalam suratnya, Coach Surya menyebut Megawati sebagai pemain yang selalu memberi 100% dan tak pernah mengeluh, bahkan ketika dihadapkan pada keputusan-keputusan yang tidak adil. Tanpa menyebut nama, Coach Surya menyindir kebijakan pelatih Petrokimia yang dinilainya lebih mementingkan gengsi daripada prestasi. Ia menulis, tidak semua pelatih mampu melihat berlian di tengah tumpukan batu, dan lebih buruk lagi, ada yang sengaja menutup matanya. Surat itu menyebar cepat, menjadi topik hangat di berbagai forum dan grup penggemar voli. Di internal Petrokimia, surat itu membuat suasana semakin panas. Beberapa staf pelatih mulai mempertanyakan arah kebijakan Darmawan. Namun pelatih kepala itu tetap bersikeras, meski hatinya mulai diguncang keraguan. Apalagi, ia tahu betul siapa Coach Surya, seseorang yang tidak akan menulis tanpa alasan kuat. Laga melawan Jakarta Electric PLN menjadi mimpi buruk. Petrokimia bermain tanpa semangat, seperti kehilangan arah dan energi. Serangan-serangan monoton, pertahanan mudah ditembus, dan yang paling mencolok, komunikasi antar pemain tampak kacau. Dalam 3 set singkat, mereka tumbang tanpa perlawanan berarti. Para komentator menyebut ini sebagai pertandingan terburuk Petrokimia musim ini. Tak ada jiwa, ujar salah satu analis. Dan itu terjadi saat mereka menyimpan senjata terbaiknya di bangku cadangan. Kekecewaan terlihat jelas di wajah penonton yang memadati stadion, banyak yang meninggalkan tribun sebelum pertandingan selesai. Sementara itu, kamera siaran berkali-kali menyorot Megawati yang duduk tenang di bangku cadangan. Ia tetap berdiri menyambut rekan-rekannya saat time out, memberi semangat meski tak diberi kesempatan bermain. Sorotan itu memperkuat opini publik, bukan Megawati yang bersalah, tapi sistem yang menyia-nyiakannya. Keesokan harinya, manajemen Petrokimia menerima panggilan mendesak dari kantor Wali Kota Gresik. Dalam pertemuan singkat namun tajam, Wali Kota mempertanyakan arah kebijakan tim. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, katanya. Ini soal kebanggaan daerah. Megawati adalah ikon, dan publik berhak tahu kenapa dia tidak dimainkan. Tak lama kemudian, perwakilan dari sponsor utama juga meminta klarifikasi. Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa citra mereka ikut tercoreng akibat keputusan-keputusan tim yang tidak populer. Kami mendukung Petrokimia bukan untuk menonton kontroversi, ujar perwakilan sponsor dengan nada dingin. Manajemen mulai panik. Mereka menyadari bahwa persoalan ini sudah melewati batas lapangan. Tekanan politik, finansial, dan publik bersatu menjadi badai yang bisa menghancurkan fondasi klub. Pelatih Darmawan diminta menyiapkan penjelasan tertulis dalam 24 jam. Untuk pertama kalinya, posisinya benar-benar terancam. Malam itu, Coach Darmawan duduk sendirian di ruang video analis, menonton ulang pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ia melihat sendiri bagaimana timnya kehilangan semangat, kehilangan identitas. Wajah-wajah pemainnya terlihat lelah, bukan karena fisik, tapi karena jiwa mereka tak lagi menyatu. Dan Megawati, selalu berdiri paling depan saat time out, meski tak sekalipun diberi menit bermain. Hatinya mulai memberontak. Ia teringat pada obrolan lama dengan Megawati, saat pemain muda itu berkata, "Coach, saya tidak minta jadi bintang, saya hanya ingin bermain dan membantu tim." Kata-kata itu terngiang-ngiang. Kini, ia sadar, keputusannya selama ini mungkin bukan soal taktik, tapi soal ketakutan menghadapi perubahan. Ia duduk diam, memegang daftar susunan pemain untuk pertandingan berikutnya. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena sadar bahwa ia sudah terlalu lama menyangkal kenyataan. Mungkin ini saatnya mengalahkan egonya sendiri. Setelah sekian lama memilih diam, Megawati akhirnya berbicara kepada media. Di sela sesi latihan, ia didekati seorang jurnalis dan menjawab pertanyaan singkat dengan senyum tenang. "Saya selalu siap. Saya percaya pada tim dan keputusan pelatih. Kalau saatnya tiba, saya akan memberikan yang terbaik." Jawaban itu sederhana, tapi menggetarkan. Tak ada nada dendam, tak ada keluhan, hanya keteguhan dari seorang atlet sejati. Ucapannya disambut ribuan komentar positif di media sosial. Banyak yang menilai Megawati menunjukkan kedewasaan luar biasa di tengah tekanan yang menghimpit.
Pelatih Darmawan, yang diam-diam menonton wawancara itu dari ruangannya, terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa diserang. Ia merasa dipeluk oleh sikap rendah hati seorang pemain yang lebih besar dari sekadar peran di lapangan. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, pertandingan berikutnya harus menjadi awal baru. Pertandingan kandang berikutnya berubah menjadi ajang unjuk rasa damai para supporter. Sejak pagi, tribun dipenuhi spanduk dan poster buatan tangan bertuliskan, "Mainkan Mega. Mega untuk Indonesia," dan "Kami datang untuk lihat nomor 9." Sorak-sorai penonton tidak berhenti sejak pemanasan dimulai, seolah mencoba menggoyahkan keyakinan pelatih dari pinggir lapangan. Saat nama-nama pemain dibacakan, suara tribun membahana saat nama Megawati disebut sebagai cadangan. Kamera menyorot wajahnya yang tetap tenang, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kerinduan akan lapangan. Setiap kali dia berdiri untuk memberi semangat dari pinggir, gelombang tepuk tangan mengiringinya. Pelatih Darmawan berdiri di pinggir lapangan, menatap tribun yang penuh desakan visual dan emosional. Ia sadar, ini bukan hanya soal taktik atau strategi. Ini soal hati publik, soal harga diri sebuah tim, dan soal seorang pemain yang sudah terlalu lama menunggu panggilan dari panggung. Di hari-hari penuh tekanan itu, Coach Darmawan memutuskan menemui psikolog tim, Dr. Maya. Dalam ruangan yang tenang dan tertutup, ia mulai menceritakan beban yang dipikulnya, tekanan publik, desakan manajemen, dan konflik batin yang tak kunjung selesai. "Saya takut kehilangan kendali atas tim," ucapnya lirih. Dr. Maya mendengarkan dengan sabar. Ia tidak langsung memberi saran, melainkan bertanya balik, "Apakah Anda masih percaya pada insting Anda sebagai pelatih?" Darmawan diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Dr. Maya kemudian menjelaskan tentang kelelahan emosional dan pentingnya pemulihan hubungan kepercayaan di dalam tim. Sesi itu bukan terapi biasa. Itu menjadi cermin besar yang menunjukkan sisi rapuh seorang pelatih, sisi manusiawi yang jarang terlihat. Keluar dari ruangan itu, Darmawan merasa sedikit lebih ringan. Ia mulai menyusun ulang pikirannya, dan untuk pertama kalinya, mempertimbangkan untuk memulai dari hati, bukan dari papan strategi. Dan akhirnya, hari itu tiba. Di set kedua saat Petrokimia tertinggal, Darmawan memanggil Megawati dari bangku cadangan. Seluruh stadion meledak dalam sorakan yang mengguncang atap. Dengan kepala tegak dan senyum penuh keyakinan, Mega memasuki lapangan, mengenakan jersey bernomor 9 yang selama ini hanya jadi simbol harapan. Sejak servis pertama, atmosfer berubah. Ritme permainan meningkat drastis, komunikasi antar pemain kembali hidup, dan Megawati tampil seperti dirinya yang dulu, tajam, cepat, dan penuh semangat. Dalam 2 set berikutnya, Petrokimia membalikkan keadaan dan menang telak 3-1. Reaksi dari penonton? Histeris, penuh air mata, dan tepuk tangan panjang tanpa henti. Di ruang ganti, suasana seperti baru lahir. Pemain-pemain muda menghampiri Mega dengan pelukan, beberapa bahkan menitikkan air mata. Coach Darmawan berdiri dari kejauhan, menyaksikan semua itu, dan akhirnya mengerti, ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah penyembuhan, sebuah awal baru yang sangat terlambat, tapi belum terlambat sepenuhnya. Keesokan harinya, manajemen Petrokimia mengadakan konferensi pers mendadak. Para wartawan sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon siap merekam. Di tengah-tengah sorotan, pelatih Darmawan muncul bersama manajer tim dan perwakilan sponsor. Tapi berbeda dari biasanya, kali ini ia tampak murung dan lelah. Pembukaan dilakukan oleh manajer yang mengapresiasi dukungan publik serta kemenangan terakhir. Lalu, giliran Darmawan berbicara. Ia menatap ruangan penuh kamera dan mulai dengan suara lirih, "Saya ingin bicara dari hati, bukan dari posisi." Semua langsung hening. Ini bukan pernyataan biasa. Wajahnya terlihat menahan sesuatu. Ia bicara perlahan tentang proses panjang, tekanan, dan keputusannya selama ini yang mungkin keliru. Ia mengakui bahwa Megawati layak mendapatkan lebih banyak kepercayaan sejak awal, dan mengisyaratkan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinannya. Kalimat-kalimat Darmawan semakin berat, dan akhirnya, air matanya jatuh. Ia tak lagi mampu menahan emosi yang selama ini ia pendam. Di depan kamera, ia berkata, "Saya minta maaf kepada Megawati, kepada tim, kepada para supporter. Saya terlalu keras kepala, dan saya terlambat menyadari." Tangisnya bukan dibuat-buat. Seluruh ruangan konferensi terdiam, beberapa wartawan menurunkan kamera, tersentuh oleh kejujuran yang jarang muncul di dunia olahraga yang penuh ego. Ini bukan sekadar pengakuan kesalahan, ini penebusan, sebuah pengakuan bahwa kadang, bahkan pelatih pun perlu belajar.
Rekaman konferensi itu viral dan ditonton jutaan kali. Banyak yang mengapresiasi keberanian Darmawan untuk terbuka, meski ada juga yang menyayangkan keterlambatannya. Tapi satu hal jelas, publik mulai memaafkan, karena mereka melihat ada pertumbuhan, dan karena Megawati, dengan ketenangan dan senyumnya, telah lebih dulu memberi contoh. Ini adalah kesalahan besar saya. Kalimat itu diucapkan dengan nada berat, tapi penuh kejujuran. Pelatih Darmawan, di depan para pemain dan staf, memulai permintaan maaf yang selama ini hanya dibayangkan. Ia berdiri di tengah ruang latihan dengan mata sedikit sembab, disaksikan Megawati yang duduk tenang di barisan depan. Ia mengungkap semua, rasa takut, tekanan, dan ego yang menghalanginya melihat kebenaran. Saya terlalu fokus pada kontrol, dan lupa bahwa pemimpin harus juga tahu kapan mempercayai anak-anaknya, katanya. Tak ada pembelaan, hanya penyesalan dan ketulusan yang mengalir deras dalam setiap kata. Para pemain terdiam. Tak ada yang menyangka pelatih mereka akan mengakui kesalahan secara langsung seperti ini. Tapi yang paling menyentuh adalah tatapan Megawati. Bukan dendam, bukan kemarahan, hanya sepasang mata teduh yang siap menerima dan memaafkan. Dalam wawancara khusus dengan sebuah media nasional, Darmawan menceritakan lebih dalam soal latar belakang keputusannya. Ia mengakui sempat merasa bahwa Megawati akan mengganggu dinamika tim karena popularitasnya yang tinggi. Saya takut pemain lain merasa inferior, katanya. Tapi justru itulah letak kesalahan saya. Saya meremehkan kekuatan kebersamaan. Ia menjelaskan bahwa keputusannya bukan karena faktor pribadi, namun tetap tidak bisa dijadikan alasan. Dalam dunia kepelatihan, menurutnya, terkadang yang paling sulit adalah mengelola perasaan sendiri, bukan strategi permainan. Wawancara itu memunculkan sisi lain dari seorang pelatih yang selama ini dianggap keras dan tak mau disalahkan. Ucapan-ucapan jujur itu membuat banyak orang tersentuh. Tidak sedikit yang melihat Darmawan bukan lagi sebagai figur kontroversial, tetapi sebagai manusia yang mampu bertumbuh. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal selalu benar, tapi tahu kapan harus mengakui kesalahan dan belajar darinya. Megawati akhirnya memberikan pernyataan resmi setelah menerima permintaan maaf dari pelatih. Dalam konferensi singkat, ia berkata, "Saya sudah memaafkan coach sejak hari dia memainkan saya. Saya percaya setiap orang bisa berubah, termasuk pemimpin." Kalimat itu menggetarkan hati banyak orang. Ia tidak menangis, tapi suara dan tatapannya penuh ketulusan. Yang penting sekarang bukan apa yang sudah terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama ke depan, lanjutnya. Dengan satu sikap tenang itu, Megawati menunjukkan kelasnya sebagai atlet dan manusia yang besar dalam hati. Media sosial meledak dengan pujian. Tagar Mega memaafkan dan coach belajar menjadi trending. Banyak tokoh publik menyebut bahwa Megawati bukan hanya bintang lapangan, tapi juga contoh kedewasaan yang jarang ditemui, bahkan di luar dunia olahraga. Dunia voli merespons cepat. Komentar datang dari para legenda, pelatih asing, bahkan Federasi Voli Asia. Mereka memuji langkah pelatih Darmawan sebagai tindakan langka yang menunjukkan keberanian dan integritas. Ini bisa menjadi studi kasus dalam pendidikan kepemimpinan, tulis salah satu jurnalis Jepang. Seorang pelatih asal Korea Selatan menyebut Megawati sebagai teladan mentalitas juara, dan menambahkan bahwa sikapnya adalah alasan mengapa dia dicintai oleh banyak klub di luar negeri. Bahkan pelatih Red Sparks, mantan tim Mega, ikut mengirim pesan dukungan secara terbuka melalui media sosial. Federasi Voli Indonesia juga memberikan pernyataan resmi, menyebut Petrokimia Gresik sebagai contoh pembelajaran yang baik bagi dunia olahraga nasional. Dari konflik dan pengakuan, lahirlah kebersamaan baru. Ini adalah kemenangan bagi nilai-nilai sportivitas dan kemanusiaan, demikian isi rilis tersebut. Petrokimia memasuki laga-laga sisa dengan semangat yang benar-benar berbeda. Tak lagi ada sekat antara pemain senior dan junior. Megawati tidak hanya menjadi andalan serangan, tapi juga sumber semangat dan ketenangan bagi tim. Para pemain tampak lebih kompak, saling mendukung, dan bermain dengan gairah penuh. Kemenangan demi kemenangan diraih, dan atmosfer di ruang ganti terasa seperti keluarga. Pelatih Darmawan juga tampak lebih terbuka, sering berdiskusi dengan pemain, bahkan ikut tertawa dalam sesi latihan ringan. Tim ini bukan hanya bangkit, tapi juga bertransformasi. Para pengamat menyebut ini sebagai kebangkitan dari luka. Petrokimia, yang semula diliputi isu dan keretakan, kini menjelma jadi tim yang disegani bukan hanya karena tekniknya, tapi karena kekuatan hatinya. Dan semua tahu, titik baliknya dimulai ketika seorang pelatih berani berkata, "Saya salah." Setelah kembali dipercaya sebagai starter, Megawati menjawabnya dengan performa luar biasa.
Dalam 3 pertandingan berturut-turut, ia menjadi top scorer dengan torehan angka yang mencengangkan. Speakernya tajam, bloknya kokoh, dan aura kepemimpinannya memancar ke seluruh tim. Rekaman-rekaman aksinya viral di media sosial, disertai komentar pujian dari pemain dan pelatih luar negeri. Ini Megawati yang kita rindukan, tulis salah satu komentator TV nasional. Bahkan fans yang sebelumnya kecewa, kini berbondong-bondong kembali mendukung Petrokimia dengan penuh semangat. Tapi Megawati tak berubah, ia tetap rendah hati. Dalam setiap wawancara, ia selalu menyebut bahwa ini bukan tentang dirinya saja, tapi tentang tim yang percaya dan saling menguatkan. Saya hanya ingin memberi yang terbaik. Untuk pelatih, teman-teman, dan semua yang sudah percaya, katanya. Gelombang dukungan untuk Megawati dan pelatih Darmawan tidak kunjung surut. Surat dari anak-anak sekolah, karangan bunga dari mantan atlet, hingga lukisan Megawati yang dibuat oleh pelukis difabel, semuanya datang tanpa henti ke markas latihan Petrokimia. Media bahkan membuat segmen khusus bertajuk Cerita Megawati yang menampilkan sisi-sisi inspiratif dari perjuangannya. Darmawan pun kebanjiran undangan sebagai pembicara, dan selalu menyempatkan diri menyebut bahwa semua ini tak akan terjadi tanpa keberanian Megawati untuk memaafkan. Di tribun penonton, spanduk bertuliskan, "Kami bangga, Mega, dan Coach. Terima kasih sudah belajar," mulai terlihat di setiap pertandingan. Cerita mereka bukan lagi tentang konflik, tapi tentang harapan dan rekonsiliasi. Petrokimia bukan hanya mengejar trofi, tapi juga memenangkan hati publik. Petrokimia akhirnya memastikan tiket ke babak final for Proliga. Momen itu dirayakan dengan haru oleh seluruh tim. Beberapa pemain menitikan air mata, termasuk Darmawan, yang memeluk Megawati di depan kamera. Tangisan mereka bukan karena kemenangan semata, tapi karena perjalanan panjang yang akhirnya berbuah manis. Publik menyebut Petrokimia sebagai tim paling manusiawi dalam Proliga musim ini. Media massa memuat headline seperti, dari krisis ke kemenangan, kisah Megawati dan pelatihnya. Banyak yang menilai, ini adalah salah satu musim paling emosional dalam sejarah voli Indonesia. Di luar lapangan, dampaknya terasa lebih luas. Klub-klub lain mulai meninjau ulang pendekatan komunikasi mereka. Federasi Voli Indonesia pun mulai merancang program pelatihan kepemimpinan dan etika pelatih berdasarkan kasus Petrokimia, menjadikannya contoh nyata pembelajaran dalam dunia olahraga. Pelatih Darmawan tampil dalam seminar nasional bertema, Etika, Ego, dan Empati dalam Kepelatihan. Di hadapan puluhan pelatih muda, ia menceritakan secara jujur bagaimana kesalahan kecil dalam menilai bisa berdampak besar pada tim. "Saya adalah contoh hidup bahwa belajar tidak berhenti meski rambut sudah beruban," katanya. Ia juga mengundang Megawati untuk ikut berbicara dalam sesi penutupan seminar. Megawati berbagi tentang pentingnya kesabaran, komunikasi, dan keberanian untuk tetap latihan dalam diam. "Kita semua bisa jadi lebih baik, asal mau mendengar dan saling menguatkan," ucapnya dengan tenang. Para peserta seminar terdiam, lalu memberikan standing ovation. Banyak yang menitikan air mata. Hari itu, seminar bukan hanya soal teori, tapi juga tentang kemanusiaan, kerendahan hati, dan semangat memperbaiki diri demi masa depan olahraga Indonesia. Proliga berakhir dalam suasana penuh kehangatan. Petrokimia memang tidak menjadi juara utama, tapi mereka mendapat penghargaan paling spesial, Team Spirit of the Year. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PVSI, dengan tepuk tangan meriah dari seluruh penonton. Megawati dan pelatih Darmawan naik ke panggung bersama. Tidak ada perbedaan posisi, tidak ada jarak. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum ke arah tribun yang penuh oleh supporter yang berdiri dan bertepuk tangan tanpa henti. Di tangan Megawati, piala itu terasa lebih dari sekadar simbol. Itu adalah bukti dari perjuangan, pengampunan, dan kemenangan hati. Saat tirai panggung ditutup, Darmawan berbisik pada Mega, "Terima kasih karena kamu tidak menyerah padaku." Mega menjawab pelan, "Terima kasih karena akhirnya coach percaya padaku." Dan dengan itu, kisah yang penuh gejolak itu pun berakhir, sebagai pelajaran yang akan selalu dikenang.